Kisah Perang Khandaq, perang yang menguji keimanan. Setelah pengusiran Yahudi dari Nadir, Madinah menikmati masa ketenangan selama lebih dari 1,5 tahun. Di bawah kebijakan Rasulullah SAW, kaum muslimin fokus menjalankan dakwah dan membangun stabilitas. Namun ketenangan ini terus diusik. Orang-orang Yahudi yang menetap di Khaybar, yang oleh Nabi Isa alaihissalam dijuluki sebagai ular-ular berbisa, tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun gerakan bawah tanah, merajut konspirasi besar untuk mencabut akar Islam dari muka bumi. Sebanyak 20 pemimpin Yahudi mendatangi kaum kafir Quraisy di Mekah, membakar semangat mereka untuk menyerang Madinah dengan janji kemenangan mutlak. Gayung bersambut, Quraisy setuju, tak berhenti di sana, mereka merangkul kabilah Ghatafan. Maka terbentuklah pasukan koalisi raksasa atau Al-Ahzab, gabungan kaum musyrik Yahudi yang nantinya kaum munafik bergerak serentak menuju jantung kota Madinah. Mendengar kabar pergerakan pasukan besar ini, Rasulullah SAW segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Disinilah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melontarkan ide yang belum pernah dikenal bangsa Arab sebelumnya, yaitu menggali parit atau khandak. Strategi ini diterima dengan baik. Rasulullah memilih sisi utara Madinah, satu-satunya akses terbuka di antara dua daratan berbatu, untuk digali parit sepanjang kurang lebih 1 mil. Setiap 10 orang ditugasi menggali 40 hasta. Rasulullah sendiri ikut turun tangan, bersimbah peluh dan debu, mengangkut tanah bersama para sahabat sembari melantunkan syair penyemangat. Hujan datang bertubi-tubi, cuaca sangat dingin dan rasa lapar yang berlilit. Pernah mereka hanya makan segegam gandum dan selemak berbau tidak sedap. Saking laparnya, para sahabat mengganjal perut mereka dengan satu batu. Namun biarlah sang pemimpin, Rasulullah memperlihatkan perut beliau yang diganjal dengan 2 batu. Mengapa Yahya pengerjaan parit? Allah menunjukkan mukjizatnya. Jabir bin Abdillah pernah mengundang Rasulullah makan dengan sedikit daging dan gandum. Namun dengan keberkahan tangan beliau, makanan yang sedikit itu mampu mengenyangkan 1.000 orang pasukan, dan makanan itu tetap utuh tersisa. Demikian pula ketika batu besar menghalangi penggalian, Rasulullah memukulnya seraya bertakbir, Allahu Akbar. Dari percikan cahaya batu yang pecah, beliau diberi penglihatan dan akan takluk istana-istana merah di Syam, Persia, dan Yaman di masa depan. Tiba 10.000 pasukan mengubah Madinah. Inilah saat-saat yang paling mencekam dalam sejarah Islam. Allah menggambarkan suasana ini dalam Al-Quran. Ketika hati menyesah sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 10-11. Bagi kaum mukmin, ini adalah ujian keimanan. Bagi kaum munafik, ini adalah alasan untuk mencela dan meragu. Saat pasukan musyrikin berdekat, mereka tertegun. Sebuah lubang raksasa menghalangi jalan mereka. Abu Sufyan berseru, ini adalah tipu daya yang tidak pernah dikenal orang Arab. Mereka mencoba mencari titik lemah, namun setiap upaya diseberangi selalu disambut hujan panah dari 3.000 muslim yang bersiaga di balik bukit Sila. Pengumpulan langsung sengit hingga waktu sholat pun terluput karena ketatnya penjagaan. Setelah kebuntuan, beberapa penunggang kuda musyrik berhasil melompati titik sempit parit. Salah satunya adalah Amr bin Abdiwad, seorang yang dikenal setara dengan 1.000 prajurit. Ia menantang duel. Ali bin Abi Thalib maju dengan gagah berani. Dalam duel yang singkat namun menentukan, Ali berhasil mendumbangkan Amr. Sisa pasukan musyrik lari tunggang langgang kembali ke seberang parit dengan penuh ketakutan. Perangan ini lebih banyak melibatkan adu strategi dan memanah. Meski korban jiwa tidak banyak, namun tekanan mental sangat luar biasa. Di antara yang terluka adalah pemimpin mulia Sa'ad bin Mu'adz. Dalam lukanya beliau berdoa agar tidak dimatikan sebelum Allah memberikan balasan atas pengkhianatan Bani Quraisyah yang menusuk dari dalam. Bagaimana kelanjutan nasib kaum muslimin di hubungan ini, dan bagaimana Allah mengirim bala tentaranya untuk pasukan Ahzab? Simak kelanjutannya pada bagian kedua. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.